Kanjeng Gusti Pangeran Purbaya, Senopati Ampuh dari Mataram, bagian 2 tamat. Batu pusaka itu, untuk mengangkatnya dibutuhkan 32 orang. Besarnya batu pusaka itu sekitar 1 tampah tumpeng, dan jika ada burung yang terbang di atasnya, akan terjatuh dan dipastikan tewas. Berdasarkan hal ini, maka prajurit dari tanah seberang memperkirakan Sultan Agung tidak akan sanggup membelah batu tersebut. Lawang batu pusakan itu cukup ampuh kok. Senang. Seluruh rombongan yang terdiri dari patih, bupati terpilih, prajurit kelas Wahid, beserta Pak Djaduk, menaiki kapal dan berlayar menuju Mataram. Sesampainya di tanah Jawa, Pak Djaduk berkata, "Wahai Kipati, berhubung saya ada keperluan, maka saya hanya memberikan pedoman, ikuti saja jalan ini, nanti akan sampai ke Mataram. Selain itu jangan buru-buru menghadap Kanjeng Sultan, harus melapor dulu ke Hulu Balang, yang bernama Kanjeng Pangeran Purbaya, penguasa Hulu Balang." Kira-kira 3 hari berjalan. Pak Djaduk sudah mengganti, dengan pakaian kebesarannya, segera menemui rombongan di suatu desa yaitu Desa Metuk. Ketika berhadapan dengan Kanjeng Pangeran Purbaya, Kipatih berkata, "Wahai Hulu Balang Mataram, perjalanan kami sejauh ini berdasarkan perintah Sultan kami, membawa batu pusaka dan apabila Sultan Mataram dapat membelah batu pusaka ini, maka raja kami bersedia takluk dan akan mengabdi kepada Mataram. Namun apabila Sultan Mataram tidak bisa membelah batu ini, maka jika Sultan Mataram tidak mau menyatakan takluk, bersiap-siap saja, karena Mataram akan dibumi hanguskan." Kemudian Panembahan Purbaya dengan ramah berkata, "Patih yang saya hormati, saya Pangeran Purbaya dan di Mataram berlaku aturan, apabila ada sesuatu hal, maka Hulu Balang lagi yang menangani dahulu, apabila Hulu Balang mengalami kegagalan baru dilaporkan kepada Sultan Mataram. Jadi untuk persoalan membelah batu, kiranya saya saja yang melakukannya." Para utusan dari negeri seberang, sangatlah heran melihat wajah Panembahan Purbaya yang mirip dengan Pak Djaduk. Hanya agak berbeda, agak sedikit gemuk dibandingkan dengan Pak Djaduk. Seolah-olah seperti kakaknya Pak Djaduk, mirip Bang Eet seperti pinang dibelah 2. Panembahan Purbaya kemudian berkata, "Mari Kisanak, ajukan benda pusaka batu itu." Tandu yang membawa batu itu diserahkan kepada Panembahan Purbaya, kemudian batu itu diangkat dan dilempar-lempar, seperti melempar kapur tulis. Para prajurit dari tanah seberang melongo, "Lah kok pusaka yang dibangga-banggakan, kok jadi ndak ada kesaktiannya?" Selanjutnya Kanjeng Panembahan berkata, "Silahkan Kipatih dan para prajurit untuk melihat, jika Allah mengizinkan akan saya belah pusaka ini." Maka batu pusaka itu digores dengan kuku, dan sekali ditekan, akhirnya terbelah menjadi 2 bagian sama besar. Para prajurit sangat heran, menjadi sangat takut, bulu kuduk serasa berdiri, dan nyali mereka langsung mengkeret. Melihat kesaktian Panembahan Purbaya. Selanjutnya Kanjeng Pangeran Purbaya berkata, "Wahai saudara sekalian, harap jangan takut dan khawatir, karena sudah menjadi kebahagiaan bagi Mataram dapat berkenalan dengan saudara sekalian. Karena hidup ini harus banyak kawan yang baik, dengan banyak kawan akan kuat, dan kesejahteraan dapat kita rasakan bersama." Akhirnya rombongan bersama Pangeran Purbaya menghadap kepada Sultan Agung. Dan diceritakan kejadian tersebut. Sebagai tanda takluk, maka berbagai upeti diberikan, berjanji akan setia kepada Mataram. Kanjeng Sultan Agung memuji kemampuan pamannya Kanjeng Pangeran Purbaya, yang bisa menyelesaikan masalah dengan damai. Wajah menyeringai.